Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Priantono BS dengan NIM 050 2128 192 dari Teknik Pertanian Indralaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan nilai KC untuk berbagai tahap pertumbuhan tanaman melibatkan beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama di sini penentuan masa tumbuh total setiap tanaman. Langkah kedua, penentuan berbagai tahap pertumbuhan setiap tanaman. Langkah ketiga, penentuan nilai KC untuk setiap tanaman untuk setiap tahap pertumbuhan. Nah, di sini angka pertama penentuan total masa tumbuhan. Periode tumbuh total atau dalam hari adalah periode dari menabur atau pindah tanam hingga hari terakhir panen. Hal ini terutama tergantung pada jenis tanaman dan varietasnya, iklim, tanggal penanaman. Karena periode pertumbuhan sangat bergantung pada keadaan lokal, misalnya varietas tanaman lokal, maka yang terbaik adalah memperoleh data ini secara lokal. Hanya jika tidak ada data yang tersedia secara lokal. Nah, seperti yang kita lihat dari tabel 6, terdapat variasi nilai besar tidak hanya antar tanaman, tetapi juga dalam satu jenis tanaman. Secara umum, dapat diasumsikan bahwa masa tanaman untuk suatu tanaman tertentu lebih lama bila iklimnya sejuk dan lebih pendek bila iklimnya hangat. Nah, angka kedua, penentuan tahap pertumbuhan. Setelah periode pertumbuhan total diketahui, durasi dari berbagai tahap pertumbuhan harus ditentukan. Total periode pertumbuhan dibagi menjadi 4 tahap pertumbuhan. Yang pertama, tahap awal. Ini adalah periode dari menabur atau pindah tanam sampai tanaman menutupi sekitar 10% dari tanah. Yang kedua, tahap pengembangan tanaman. Periode ini dimulai pada akhir tahap awal dan berlangsung hingga tercapainya penutup tanah penuh atau penutup tanah 70-80%. Itu tidak berarti bahwa tanah berada pada ketinggian maksimum. Yang ketiga, tahap pertengahan musim. Periode ini dimulai pada akhir tahap perkembangan tanaman dan berlangsung sampai matang. Itu termasuk pembungaan dan pengaturan biji-bijian. Yang keempat, tahap akhir musim. Periode ini dimulai pada akhir tahap pertengahan musim dan berlangsung sampai hari terakhir panen. Itu termasuk pematangan. Baiklah, itu dia penjelasan singkat dari saya. Langsung saja kita ke bagian tabel. Baiklah, di sini terdapat tabel 7 dan tabel 8. Bisa kita lihat mengenai tanaman dan tahap pengembangannya. Nah, karena di sini saya akan mengambil melon. Di sini melon terdapat dua total hari 120 sampai 160. Nah, di sini juga terdapat pembagian tahap-tahapan. Jadi saya di sini memilih 120, jadi kita isi di sini. Di sini 120 hari. Nah, tahap awalnya kita isi dengan yang di atas ini 25, 35, 40, 20. Dan kalau misalnya kita mengambil yang tahap harinya 160, 30, 45, 65, 20. Nah, jadi kita isi 25, 35, 40. Sini 25, 35, 40, 20. Nah, jika sudah terisi, kita lanjut langkah kedua. Tunjukkan pada tabel seperti contoh di bawah nilai ET0 dan durasi tahap pertumbuhan. Dengan catatan, saat menghitung kebutuhan air tanaman, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Untuk perhitungan evapotranspirasi tanaman, acuan ET0 bagian 3.1 digunakan. Nah, jadi misalnya di sini saya mengambil tanggal tanaman itu 1 Februari. Jadi kita misalkan 30 hari, jadi 30 Februari. Walaupun kenyataannya bulan Februari itu sampai tanggal 28 atau sampai tanggal 29, tidak sampai dengan tanggal 30. Tapi di sini kita asumsikan menjadi 30 hari. Jadi
Kita di sini tanggal tanam. Tanggal tanam di sini kita tulis saja langsung 1 Februari. Nah, tahap awal 25 hari. Jadi kita tulis ini 1 Februari sampai dengan 25 Februari. Nah, kenapa saya tulis 1 Februari sampai dengan 25 Februari? Kita mengikuti data pada tahapan-tahapan ini. Tahap awal, tahap perkembangan, tahap pertengahan, tahap akhir musim. Nah, selanjutnya 35 hari. Karena kita tadi misalkan setiap bulannya itu 30 hari, jadi kita lanjut di sini 26 Februari sampai dengan 30 Maret. Karena di sini 35 Februari. Selanjutnya tahap pertengahan musim 40 hari. Nah, langsung saja 1 April sampai dengan 10 Mei. Kenapa 10 Mei? Karena di sini 40 hari. Jadi pada bulan April itu 30 hari ditambah dengan 10 hari pada bulan Mei, jadi 40 hari. Sisanya di sini 11 Mei sampai dengan 20 Mei. Nah, jika sudah, kita langsung lanjut ke langkah 3. Perkirakan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8 dan mengingat bahwa kelembapan dan kecepatan angin sedang. Dapat dilihat dari data di atas bahwa bulan dan tahap pertumbuhan tidak sesuai. Akibatnya nilai ET 0 dan KC tidak sesuai. Namun tanaman ET sama dengan ET 0 kali KC harus ditentukan setiapnya. Nah, jadi kita belum mengetahui KC-nya, tapi kita bisa mengambil pada tabel 8 di sini. Ingat bahwa kelembapan dan kecepatan angin sedang. Di sini karena kita tanamannya itu buah lemon, jadi kita menggunakan data ini di sini yang diketahui 0,45, 0,75, 1, 0,75. Jadi kita isi di sini 0,45, 0,75, 1,00 dan 0,75. 0,75. Nah, kita lihat 0,45, 0,75, 1, 0,75. Jika sudah mengisi angka ketiga pada menggunakan tabel 8, selanjutnya kita mencari KC. Jadi di sini kita menggunakan Februari di sini pada bulan Februari pada tahapan awal di situ 25 hari. Kita tulis di sini 25 hari, KC. Kita ambil datanya di sini menggunakan, karena ini tahap awal jadi kita menggunakan data KC tahap awal, enter. Karena catatannya di sini memiliki 30 hari, artinya di sini bulan Februari masih kurang 5 hari, kita cari. Ternyata 5 harinya itu tergabung pada tahap pengembangan. Jadi kita tulis ini 5 hari, KC dengan nilainya di sini tahap pengembangan kita lihat di sini nilainya 0,75, enter. Setelah itu kita mencari KC Februari. Untuk mencari KC Februari dengan rumus sama dengan 25 dibagi 30. Kenapa 25? Karena di sini diambil dari 25 hari dibagi 30, yaitu tiap bulannya memiliki 30 hari. Jadi menggunakan 30 dikali dengan 0,45 ini ditambah 5 dibagi 30 dikali dengan 0,75 ini. 5 ini dapat dari sini. 30 dapat dari per bulannya itu 30 hari. Kemudian enter. Didapatlah KC bulan Februari 0,5.
Selanjutnya pada bulan Maret. Bulan Maret kita lihat di sini 30 hari pas pada tahap pengembangan. Jadi langsung saja kita tulis 30 hari, KC. Kita langsung masukkan saja karena sudah full pada ini 30 hari sama dengan 30 dibagi 30 dikali dengan tahap pengembangan. Kali, kemudian enter. Didapatlah hasil KC pada bulan Maret. Selanjutnya pada bulan April. Pada bulan April, kita lihat di sini pada bulan April juga 1 bulan penuhnya pada tahap pertengahan. Jadi 30 hari maka C sama dengan tahap masih masuk tahap pertengahan yaitu 1, enter. Nah, kita gunakan rumus 30 dibagi 30 dikali 1. Nah, didapatlah hasil KC pada bulan April. Selanjutnya pada bulan Mei. Bulan Mei, kita cari pada bulan Mei. Bulan Mei di sini di tahap pertengahan ada 10 hari, jadi kita tulis ini 10 hari, KC sama dengan 10 hari pada tahap pertengahan musim, jadi nilainya 1, enter. Dan sisanya tahap akhir musim 20 hari. 20 hari, KC sama dengan 0,75, kemudian enter. Nah, di sini kita mencari nilai KC pada bulan Mei. Menggunakan rumus sama dengan 10 dibagi 30 dikali dengan 1 ditambah 20 bagi 30 dikali dengan 0,75. Enter. Didapatlah hasil KC pada bulan Mei 0,83. Nah, selanjutnya langkah keempat, hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan rumus ET tanaman sama dengan ET0 dikali KC. Nah, pengertian seperti ini sama dengan kita lihat di sini ET0-nya pada bulan Februari 5,5 dikali dengan KC. KC pada bulan Februari. Selanjutnya, langkah keempat, hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan rumus ET tanaman sama dengan ET0 dikali KC. Nah, langsung saja sama dengan ET0-nya itu sudah diketahui di atas pada bulan Februari dikali dengan KC pada bulan Februari. Kemudian enter. Sama dengan KC pada bulan Maret seperti tadi dikali dengan ET0 pada bulan Maret. Enter. Begitu juga April dikali ET0 April. Enter. Dan yang terakhir pada bulan Mei. Pada bulan Mei dikali kemudian enter. Nah, di sini telah didapat setiap bulan kebutuhan air tanaman. Selanjutnya pada langkah kelima, hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Nah, dengan catatan semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Nah, jadi kan di sini setiap bulannya itu kita hitung 30 hari. Jadi dengan kita menggunakan rumus 30 dikali dengan kebutuhan air tanaman setiap bulannya. Kemudian kita enterkan. Kemudian kita tarik sampai bulan Mei. Nah, didapatlah kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman setiap bulannya. Nah, itu dia penjelasan pada tanaman yang pertama, selanjutnya pada penjelasan tanaman kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanaman kedua. Tanaman kedua yaitu saya mengambil tanaman tomat. Nah, di sini jika kita lihat tabel sini sudah diberi panah tomat. Di sini ada 135 hari dan 180 hari. Nah,
Saya di sini mengambil data 135 hari dengan tahapannya 30, 40, 40, 25. Jadi langsung saja kita masukkan di sini. Sini kita tanaman tomat. Sini 135 hari. Nah, tahapan awalnya tadi 30, 40, 40 sama 25. Jadi jika ditotalkan pas 135. Terus 10. Langsung saja ke langkah kedua. Tunjukkan pada tabel seperti contoh di bawah nilai ET0 dan durasi tahap pertumbuhan. Catatan saat menghitung kebutuhan air tanaman, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Nah, jadi setiap bulannya itu dihitung 30 hari. Jadi sini saya mulai tanggal tanaman itu 1 Januari. Kemudian tahap awal ini 1 Januari, karena itu 30 hari sama dengan 30 Januari. Oke. Selanjutnya 40 hari. 40 hari ini 1 Februari sampai dengan 10 Maret. Karena 40 hari. Selanjutnya ini juga tahap pertengahan musim 40 hari juga. 11 Maret sampai dengan 20 April. 20 April. Yang terakhir pada tahap akhir musim 21 April sampai dengan 15 Mei. Nah, jika sudah pada kita mengisi langkah kedua, selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga ini perkiraan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan. Gunakan tabel 8 dan mengingat bahwa kelembaban dan kecepatan angin sedang. Sama seperti data sebelumnya, nilai yang untuk mengisi nilainya kita ambil pada bagian tabel ke-8. Kita panahin saja. Kita cari tanaman tomat. Ini tomat. Datanya 0,45, 0,75, 1,15 dan 0,80. Kita isi dulu. Di sini 0,45, 45, 0,75, 1,15, 0,80. Kita samakan 0,45, 0,75, 1,15 dan 0,80. Nah, jika sudah, kita ingin mencari KC pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Langsung saja di sini Januari, kita tulis pada bulan Januari 30 hari, KC. Karena di sini pada tahap awal 30 hari full pada bulan Januari. Langsungnya pada tahap sama dengan tahap awalnya itu 0,45. Kita gunakan rumus 30 dibagi 30 dikali dengan 0,45 pada tahap. Ini ketahui tahap awal. Enter. Sudah dapatkan KC pada bulan Januari. Selanjutnya pada bulan Februari. Februari di tahap dan diketahui datanya di tahap pengembangan. Jadi di sini karena di tahap pengembangan ini 30 hari itu full pada bulan Februari termasuk di tahap pengembangan, langsung saja 30 hari. 30 hari, KC di sini sama dengan 30 dibagi 30 dikali dengan tahap pengembangan yaitu 0,75. Enter. Dapatlah KC pada bulan Februari. Selanjutnya pada bulan Maret seperti yang tadi, Maret. Nah, karena bulan Maret ini 10 harinya masih pada tahap pengembangan, di sini jadi kita tulis 10 hari, KC
sama dengan tahap pengembangan nilainya 0,75. Enter. Hanya kita bulan Maret lainnya diketahui pada bulan pertengahan musim, tahap pertengahan musim maksudnya. Di sini 20 hari karena kita harus paskan dengan per bulannya itu 30 hari. KC sama dengan tahap pertengahan musim itu 1,15. Enter. Nah, di sini KC pada bulan Maret menggunakan rumus sama dengan 10 dibagi 30. Sudah diketahui kan, 10 itu dapat didapatkan dari ini, 30 itu dari total per bulannya. Dikali dengan 0,75 ditambah 20 dibagi 30 dikali dengan 1,15. Kemudian enter. Didapatlah KC pada bulan Maret 1,02. Kemudian pada bulan bulan April diketahui di tahap pertengahan musim sini terdapat bulan April yaitu 20 hari. 20 hari. Nah, sama dengan karena terdapat pada tahap pertengahan musim, jadi di sini 1,15. Kemudian 10 harinya terdapat pada tahap akhir musim. Hari sama dengan sini tahap akhir musim itu 0,8 dan enter. Nah, jika sudah, kita mencari KC pada bulan April. KC pada bulan April sama dengan 20 dibagi 30 dikali dengan 1,15 ditambah 10 dibagi 30 dikali dengan 0,8. Kemudian kita enter. Dapatlah KC pada bulan April 1,03. Terakhir pada bulan Mei sini 30, 60, 70, 90, 110. Berarti pada bulan Mei itu hanya 15 hari. Bukan di sini. 15 hari. Sama dengan 15 dibagi 30 kali dengan 0,8. Karena di sini belum nyampe 30 jadi kita langsung saja di 0,8. Enter. Jika sudah, selanjutnya kita melanjut ke langkah 4. Hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan rumus ET tanaman sama dengan ET0 dikali KC. Sini kita isi Januari, Februari, Maret, April, Mei. Selanjutnya untuk mencari ET dengan menggunakan rumus ET tanaman sama dengan ET0 dikali KC. Langsung saja seperti tadi sama dengan KC pada bulan Januari dikali dengan ET0 pada bulan Januari. Kemudian enter.
Begitu juga sama dengan pada bulan Februari dikali enter. Pada bulan Maret, KC Maret dikali dengan ET0 pada bulan Maret, enter. April, KC April dikali dengan April, enter. Pada bulan Mei sama dengan KC pada bulan Mei dikali ETN0 sama dengan kemudian enter. Nah, didapatlah hasil setiap bulan kebutuhan air tanaman. Nah, selanjutnya langkah kelima, hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Sini kita salin saja langsung, copy. Oke. Sama seperti tadi dengan catatan semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Jadi sama dengan 30 dikali dengan ET-nya, enter. Tarik sampai ke bawah. Didapatlah hasil kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Nah, selanjutnya lanjut ke tanaman yang ketiga. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan pada tanaman yang ketiga, yaitu saya di sini mengambil selada. Selada di sini dibagi menjadi dua kategori, yaitu 75 hari dan 140 hari. Nah, di sini saya akan mengambil 75 hari dengan tahapan 20, 30, 15, 10. Jadi langsung saja kita di sini tulis. Di sini tanaman selada. Di sini 75 hari. 75 hari. Di sini kita ganti juga. 75 hari. Ini tahapan awalnya itu 20, 30, 15, 10. Nah, jika sudah sama seperti yang tanaman yang satu dan tanaman yang dua tadi, untuk tahap pengerjaannya kita di sini dengan catatan semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Langsung saja. Di sini saya memulai pada bulan Februari. Jadi 1 Februari. 1 Februari. Tahap awal 1 Februari sampai dengan 20 Februari. Selanjutnya, tahap pengembangan 30 hari. 21 Februari sampai dengan 20 Maret. 21 Maret sampai dengan 5 April. Kemudian 6 April sampai dengan 20 April. Hari terakhir panen 20 April. Benarkah hitungannya? 1 sampai 20 April, 20 Februari maksudnya. 21 Februari sampai dengan 20 Maret itu pas 30 hari. Selanjutnya 21 Maret sampai dengan 5 April. 6 April sampai dengan diralat nih sampai dengan 16 April. Ini 10 hari soalnya. Nah,
Nah, sudah. Oke, sudah, lanjut ke bagian langkah yang ketiga. Seperti biasa, langkah ketiga ini diambil menggunakan tabel 8. Tabel 8 sini sudah ketahui selada itu 0,45, 0,60, 1 sama 0,90. Kita tulis ini 0,45, 0,60, 1 sama 0,90. 1 sama 0,90. Oke, sudah. Kita mencari KC bulan Februari. Februari di sini terdapat 20 hari, koma KC. 20 hari pada tahap awal, di sini tahap awal 0,45, enter. Kemudian 10 harinya termasuk pada tahap pengembangan. Jadi 10 hari, koma KC sama dengan 0 tahap pengembangan ya, sama dengan 0,60. KC pada bulan Februari, KC pada bulan Februari sama dengan 20 dibagi 30 dikali dengan 0,45 ditambah 10 dibagi 30 dikali dengan 0,60, enter. Didapatlah KC bulan Februari 0,50. Selanjutnya pada bulan Maret ini di sini terdapat 20 hari, koma KC di tahap pengembangan yaitu 60, enter. 10 harinya lagi di tahap pertengahan musim dengan 1. Kemudian KC pada bulan Maret dengan rumus 20 dibagi 30 dikali dengan 0,60 ditambah 10 dibagi 30 dikali dengan 1. Enter. Didapatlah KC pada bulan Maret. Selanjutnya pada bulan April. Karena pada bulan April di sini hanya 10 hari, KC langsung saja di sini menggunakan tahap akhirnya, enter. Ada kekurangan data sini 5 hari. Ketahui 5 hari pada KC. 5 hari KC ini terdapat pada bulan tahap pertengahan musim sini. 1. KC-nya sama dengan KC pada bulan April sama dengan ini ditambah dengan ini, enter. Didapatlah hasil KC pada bulan April. Selanjutnya kita langsung langkah keempat. Hapus ini. Seperti sebelumnya menggunakan rumus ET tanaman sama dengan ET0 dikali KC. Langsung saja sama dengan KC pada bulan Februari dikali ET0 pada bulan Februari. Kemudian enter. Selanjutnya pada bulan Maret, KC pada bulan Maret dikali dengan ET0 pada bulan Maret
Selanjutnya, gaji April dikali dengan 18 April. Didapatlah hasilnya. Yang kelima, hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Karena di sini kita bisa diasumsikan 30 hari semua. Sama dengan 30 dikali 2,5. Ya, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, itu dia penjelasan dari tanaman 1, 2, 3, dan 3 yang didapatkan data dari tabel 7 dan 8. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja penjelasan dan pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, serta kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.